Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat terus menimbulkan dampak signifikan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per Jumat 12 Desember 2025 tercatat lebih dari 240 jiwa meninggal dunia, 93 masih dinyatakan hilang dan 382 orang luka-luka. Selain korban jiwa, bencana ini juga merusak lebih dari 8.000 rumah warga, 486 fasilitas umum, 205 rumah ibadah, 216 fasilitas pendidikan, 65 fasilitas kesehatan, dan 64 jembatan. Inilah kondisi di Jurong, Kampuang Tengah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sisa-sisa dari arus deras yang membawa ataupun yang menghancurkan bangunan yang ada di samping kanan saya ini. Ini hanya salah satu contoh rumah yang hancur karena banjir bandang yang terjadi pada tanggal 27 November 2025. Ada beberapa kendaraan. Ini adalah kendaraan bak terbuka. Kondisinya bisa dilihat hancur. Betapa derasnya arus dan hantaman yang terjadi menyebabkan ban dari kendaraan ini habis tidak tersisa, pemirsa. Di sebelah kiri saya, sebelumnya ini adalah permukiman warga, namun luluh lantak, rata dengan tanah. Terdapat warga yang masih mengais barang berharga mereka. Saya tidak bisa masuk ke dalam karena untuk kondisi tanahnya cukup lembek dan ketinggiannya mungkin bisa mencapai 50 hingga 1 meter. Kita akan coba lihat lagi di sebelah kanan saya. Ini sebelumnya kami mendapatkan informasi ada 3 sekolah, namun naas dari 3 sekolah tersisa 1 sekolah saja. Kalau dari bentuknya masih terlihat utuh. Bapak pada saat kejadian, posisi Bapak ada di mana, Bapak? Saya rumah sana. Waktu air datang tuh, cerita orang di sini, Bu, airnya tinggi 50 meter lah. Untuk kondisi keluarga Bapak pada saat kejadian bagaimana, Bapak? Kondisi keluarga saya tuh, Bu, yang di rumah sana tuh, yang warna hijau tuh, Bu. Iya, boleh Bapak yuk. Ada 2 orang, Bapak dan Ibu. Ditunjukkan Bapak sebelah sini, ini Bapak. sama Ibu terkurung di rumah sana. Terkurung di rumah yang hijau ini? Setelah air yang berhenti, dia lari ke sekolah ini. Lari ke sekolah sini? Merangkak. Menyelamatkan diri dengan merangkak? Keduanya dipegang-pegangan, lari sana. Yang rumah yang ini, Bu, ini sebelumnya rumah? Jadi ada berapa banyak yang meninggal, Bapak? Masih keluarga awak 9 orang. Dan tak ketemu 3 orang lagi, Bu. Tapi mohon izin, Bapak, ini Bapak pegang apa? Ini Al-Quran ketemu saya kira 15 meter dari sekolah sana. Al-Quran satu. Baru saja Bapak temukan. Okay. Ini Al-Quran sekolah, Pak? Sekolah. Ya, ini kami sekolah tuh anak tuh kan pagi-pagi baca Quran dulu sebelum belajar. Kira 15 menit baca Quran dulu, baru belajar. Yang tersisa apakah hanya tinggal 1 Al-Quran ini, Bapak? Ini satu saja yang tersisa. Dari semua buku Al-Quran yang ada di sekolah tinggal tersisa ini? Yang memegang bendahara sekolah yang rumahnya ini, Bu. Ini rumah bendaharanya? Bendaharanya uang kira 30-an lah. Uang sekolah tuh. Uang sekolah? Langsung hilang, terbawa arus. Nggak bisa lagi. Jangan uang bangunan saja lenyap ya, Pak, ya? Ini rumah keluarga Bapak? Iya. Yang hijau ini? Ini rumah Bapak. Keluarga saya, semua keluarga saya, 4 rumahnya. Semuanya deretan dari rumah hijau sampai ke bawah situ ada rumah keluarga Bapak? Iya. Ini mobil Keluarga Bapak atau hanyut terbawa arus? Tidak, mobil keluarga. Dua mobil, Bu. Yang satu di Betang Air.
Ayah tuh masih tinggal. Ini rumah keluarga Bapak. Berarti dari ada 4 rumah dan yang tersisa yang masih berdiri kokoh Aku yang hanya tua. rumah hijau ini. Rumah yang tua. Iya, rumah hijau sisa. Habis semua, Bu. Tidak ada yang bisa diselamatkan Bapak dari rumah ini, Bapak? Oh, enggak bisa, Bu. Selamat juga, Bu. Sudah bisa hancur, Bu. Harapannya Pak Nas Iya, harapannya dari kejadian yang sungguh mengiris hati ini bagaimana? Ya, harapan kami di keluarga, Bu, pemerintahan untuk membantu mantu kombat rumah di mana rumah dibuat, ya itu, Bu. Ya, ada ketinggal lagi, Bu. Habis sekolah ini, Bu. Saya sudah 40 tahun mengajar. Tim Ainisvel bergerak menuju desa lain di Kecamatan Palembayan. Di sini kami mendapatkan informasi adanya temuan jenazah. Namun hal tersebut harus kami pastikan kembali. Pemirsa Ainisvel, saat ini tim mendapatkan informasi bahwa teman-teman petugas menemukan jenazah baru kurang lebih di Jorong Kayu Pasak. Dari lokasi saya berdiri kurang lebih 100 sampai 200 meter ya Pak? 100 meter. Kita akan langsung menuju ke lokasi penemuan jenazah. Jarak yang kami tempuh menuju lokasi temuan jenazah begitu sulit dilalui. Kubangan lumpur hingga kayu berpaku membuat kami harus ekstra hati-hati. Jika salah melangkah, bisa fatal akibatnya. Nyangkut. Hari ini hari ke-11 pasca kejadian banjir bandang di Kabupaten Agam di Jorong Kayu Pasak. Jorong Kayu Pasak. Dari kepolisian menemukan 1 jasad dan kondisinya seperti apa Bapak mungkin bisa diceritakan? Perempuan yang kondisinya sudah agak membengkak karena udah 11 hari. Tapi untuk identitasnya sendiri belum diketahui ya Pak ya? Untuk sementara tidak bisa kita kenali. Mungkin setelah kita bawa dengan ke rumah sakit nanti tim DVI akan untuk identifikasi untuk identitas dari korban tersebut. Mungkin bisa segera dievakuasi Bapak? Ya pemirsa, tim Ainisvel bersama petugas gabungan sudah berhasil mengevakuasi 1 jasad yang setelah dilihat secara kasat mata, korban berjenis kelamin perempuan dan diduga berusia 20 tahun. Tapi untuk lebih jelasnya, saat ini jasad sudah dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Pasu. Ikuti terus penelusuran tim Ainisvel di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kurang lebih 300 meter Ibu terseret. Ya, terseret, terjepit kan kita. Ibu terjepit? Terjepit, rasanya udah mau mati dah.